Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Arifin dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi 2 yang diampu oleh dosen Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, saya akan mempresentasikan hadis ke-30 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Judulnya yaitu Rambu-Rambu Allah. An Abi Sa'labatul Husaini Jursu bni Nashibi radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'labah Al-Husaini Dursum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha ta'ala faradha fara'idha fala tudayya'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah mengabaikannya. Wahada hududa fala ta'taduha, telah menetapkan batasan-batasan, maka janganlah melampauinya. Waharrama asya'a fala tantahikuha, telah pula mengharamkan banyak hal, maka janganlah melanggarnya. Wasa kata an asya'a rahmatulakum goiru nisyani falatab hasu anha, dan dia diam dari banyak hal sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah membicarakan tentang hal itu. Hadis Hasan rawahu Daraqutni wa goirohu. Dari hadis Hasan diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan selainnya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fardo, yakni mewajibkan secara tegas, berasal dari kata al-fardo, berarti tegas. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, faroido, tidak dibaca dengan kata faroido, sebab merupakan kata yang tidak menerima sukun karena statusnya sebagai sifat muntaha al-jum'u. Sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kewajiban-kewajiban seperti halnya sholat 5 waktu, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturahim, dan banyak hal lain yang tidak bisa dibilang. Jadi sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah mengabaikannya, yakni janganlah melalaikan sehingga terlantar, akan tetapi peliharalah kewajiban-kewajiban itu. Ada faedah-faedah hadis, diantaranya 1. Menetapkan bahwa segala urusan hanya di tangan Allah Ta'ala semata. Dialah yang memfardukan dan dialah yang mewajibkan. Kemudian yang kedua, agama Islam terbagi di dalam kewajiban dan keharaman. Kemudian yang ketiga, wajib memelihara kewajiban-kewajiban dari larangan mengabaikan kewajiban tersebut, sehingga maka maknanya yaitu wajib memelihara. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala menetapkan batasan-batasan, artinya dia menjadikan yang wajib itu jelas dan yang haram itu jelas. Kemudian yang kelima, haram melanggar batasan-batasan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka janganlah kalian melampauinya, yaitu batasan-batasan Allah. Kemudian tidak boleh melampaui batas dan menjatuhkan hukuman seorang pezina. Misalnya, bila statusnya perawan, maka ia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Anda tidak boleh mencambuk lebih dari 100 cambukan. Bisa digaris bawahi, maka itu sudah atau harus sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam hukuman gitu ya. Kemudian yang ketujuh, ada disifatinya Allah Ta'ala dengan sifat diam. Maksudnya ialah merupakan kesempurnaan Allah Ta'ala
bila berkehendak dia berbicara, dan bila berkehendak dia tidak berbicara. Kemudian yang kedelapan, haram bagi seseorang melanggar hal-hal yang diharamkan Allah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengharamkan banyak hal, maka janganlah melanggarinya. Kemudian yang kesembilan, ada yang didiamkan oleh Allah, tidak diwajibkan, tidak membatasi apa yang tidak membatasinya dan tidak melanggarnya, maka hukumnya halal. Tetapi hal ini berlaku untuk selain ibadah. Sedangkan dalam hal ibadah, Allah Ta'ala telah mengharamkan manusia membuat syariat ibadah yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, sehingga mencakup di dalam sabda beliau, dia mengharamkan banyak hal, maka janganlah melanggarnya. Kemudian yang ke-10 yaitu tidak siogianya membicarakan apa yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah larangan itu berlaku pada masa risalah atau hingga sekarang? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa larangan tersebut berlaku khusus pada masa risalah karena merupakan masa turunnya wahyu. Bisa jadi seseorang menayangkan sesuatu yang belum diharamkan, lalu sesuatu itu menjadi haram karena adanya pertanyaan tersebut, atau ia menanyakan sesuatu pertanyaan itu sebagaimana kisah Al-Aqra bin Habis yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kalian. Lalu Al-Aqra berdiri seraya bertanya, wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Ini pertanyaan yang bukan pada tempatnya, kecuali bila Al-Aqra bin Hadis ingin menghilangkan dugaan atau menggelayut di benak sebagian orang. Allah yang mengetahui akan niat Al-Aqra. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekiranya aku menjawab ya, tentu menjadi wajib dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Ya, tentu menjadi haji itu melakukannya. Haji itu hanya satu kali. Barang siapa menambah, maka itu menjadi sunnah baginya. Jadi ketika Al-Aqra bertanya, adanya waktu itu Rasulullah mengiyakan, maka akan sunnah wajib haji itu setiap tahun gitu ya. Kemudian ada masa risalah. Tidak masalah orang membicarakannya, akan tetapi pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa larangan berlaku hingga setelah masa risalah, kecuali jika tujuan membicarakannya adalah memperluas ilmu sehingga sering dilakukan oleh para pelajar, maka hal itu tidak masalah karena seorang pelajar seyogianya mengerti setiap permasalahan yang mungkin akan terjadi sehingga ia bisa memberi jawaban, sedangkan di luar kondisi ini tidak perlu membicarakannya, tetapi membicarakannya seperti apa adanya. Contohnya, mempertanyakan daging, keju, dan barang-barang yang masuk dari negeri kaum kafir. Tidak perlu mempertanyakannya, tidak perlu engkau menanyakan apakah daging ini halal atau kan haram. Oleh karena itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika ditanya tentang daging di pasar, daging yang ada di pasar kita akan membelinya dan tidak perlu mempertanyakannya. Kemudian yang ke-11, menetapkan adanya rahmat Allah Ta'ala di dalam syariatnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi kalian. Setiap bagian syariat merupakan rahmat, sebab balasan yang diberikan jauh lebih banyak daripada amal perbuatan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan hingga 700 kali atau hingga bilangan tak terhingga. Meski demikian, Allah Ta'ala telah memberi keringanan kepada hamba. Dia dalam banyak hal tidak melarangnya dan tidak mewajibkannya. Kemudian yang ke-12, dinafikannya sifat lupa dari Allah Ta'ala berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bukan karena lupa. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu tidak lupa. Dalam Quran surat Maryam ayat 19, maksudnya ayat 64. Musa alaihi wasallam berkata kepada Fir'aun ketika Fir'aun bertanya kepadanya tentang umat terdahulu. Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Jadi semuanya sudah tertulis. Jadi Allah itu tidak akan pernah lupa tentang tulisannya atau catatannya yang sudah ada di catatan, yaitu Lauh Mahfuz. Kemudian yang terakhir yaitu ke-13, metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan penjelasan dengan baik. Beliau menyampaikan hadis dengan pembagian yang begitu jelas dan terang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu tadi sedikit penjelasan tentang hadis ke-30. Semoga ada manfaatnya dan bisa diambil pelajaran dari hadis ke-30 tersebut. Dan mohon maaf apabila penjelasan tentang hadis tersebut itu kurang jelas, karena saya banyak kekurangan dan masih harus banyak belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Arifin, berterima kasih kepada semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.